Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul One Room Hyatari Putsu Tenshi Suki. Anime ini rilis tahun 2024. Genrenya komedi, harem, mitologi, romance, dan juga shonen. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan diperlihatkannya seorang yang disebut malaikat. Beliau disuruh atau atas izin dewa dikirim ke bumi untuk mempelajari kehidupan manusia. Beliau ini sangat antusias banget bisa turun ke bumi. Bahkan sampai gugup seperti itu. Selepas dia turun ke bumi, dia seperti kagum melihat seisi kota yang sangat penuh dengan lampu-lampu di malam hari. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan MC kita di anime ini. Kita sebut saja Shintaro. Dia habis pulang kerja. Kebetulan dia hari ini mendapatkan jadwal lembur. Tak lama kemudian dia melihat ada seekor kucing tetangga yang biasa mampir ke depan apartemennya. Sayangnya waktu itu dia tidak memungutnya dengan alasan yang lain. Selepas sampai di apartemen nampak orang ini tinggal sendirian, bahkan di dalamnya berantakan sekali. Jarang bersih-bersih. Dia yang terbiasa tinggal sendiri sangat butuh yang namanya teman ngobrol gitu. Karena Shintaro merasakan tidak enak badan, dia pun langsung tertidur pulas di sana. Dan bangun-bangun sudah pagi saja sekitar jam 8-an. Nah, dia sudah mulai merasakan kalau Shintaro terkena demam. Shintaro mencoba untuk minum susu hangat terlebih dahulu, namun dia melihat jendelanya tiba-tiba terbuka. Dia mengira dia lupa menutupnya kemarin ya kan. Pas dia lihat ke sana kaget kalau di balkonnya terdapat cewek hybrid. Agak bingung juga mau disebut loli bukan loli. Mau disebut enggak loli juga bukan. Jadi tengah-tengah lah ya kan, kita sebut saja loli hybrid. Dia yang kaget dan susu yang dia pegang langsung terlempar dan mengenai loli hybrid tersebut. Lantas dia auto terbangun dari tidurnya. Shintaro terheran-heran bisa-bisanya ada cewek tidur di balkonnya ya kan. Pakai cantik segala lagi. Terus secara spontan dia menyuruh itu cewek untuk ke kamar mandi karena bajunya terkena susu panas tadi. Shintaro tidak berhenti-hentinya mempertanyakan siapa cewek tersebut. Mau ngapain dia tidur di sana dan apakah ini adalah sebuah konten TikTok atau bagaimana gitu kan. Terus cewek tersebut meminjam baju untuk sementara. Dikasihlah kaos sama si Shintaro. Dan yang terjadi itu makin membuatnya semakin suka melihatnya seperti itu. Dia meminta maaf karena sudah merepotkan si Shintaro dan juga tentunya dia berterima kasih karena sudah memberikan tumpangan buat tidur. Shintaro aneh kenapa dia tidur di situ. Dia merasa kagak ada tempat lain lagi soalnya dia baru pertama kali juga datang ke bumi. Karena udah dikasih tumpangan si cewek itu, mau membalas budi gitu. Dia akan melakukan apapun asalkan bisa membalas kebaikan si Shintaro. Awalnya mau masak tapi kagak ada bahan makanan. Tahu sendiri kalau Shintaro ini suka masakan instan. Terus mau beres-beres pun kagak jadi, malah misahin kucing yang lagi gelut seperti itu. Alhasil dia dicakarin sama kucing-kucing tersebut. Terus si Shintaro juga yang harus mengobatinya. Itu cewek makin yakin kalau Shintaro ini orang baik. Di sana karena belum tahu namanya, mereka berkenalan terlebih dahulu kalau namanya adalah Towa. Terus si cewek tersebut karena baru pertama kali dia mengira kalau semua apartemen ini rumahnya si Shintaro. Makanya dia tertidur di balkon. Dikasih taulah kalau rumahnya cuma satu kotak itu doang. Yang parahnya dia mengira kalau rumahnya itu gudang. Ya emang mirip sih, karena berantakan banget. Shintaro yang melihat cewek ini seperti polos gitu. Tidak tahu apa-apa. Alhasil dia nanya dong asal muasal cewek ini ya kan. Tinggal di mana atau mungkin dia mikirnya kalau si Towa ini kabur dari rumah. Ketika Towa bilang kalau dia adalah malaikat yang tinggal di surga sana, lantas Shintaro tentu kagak percaya, apalagi si Towa mengaku kalau dia turun ke sana atas suruhan dewa untuk mengenal manusia. Mendengar itu Shintaro merasa kalau ini lebih dari kabur dari rumah. Dia merasa kalau si Towa ini udah tidak waras, mengada-ngada seperti itu. Berbarengan dengan waktunya dia buat pergi bekerja.
Di sana dia menyuruh si Towa buat mengganti pakaiannya lagi dan dia akan mengantarkannya ke jalan biar si Towa bisa pulang. Akhirnya Shintaro mencegah Towa buat menetap di rumahnya. Towa berterima kasih kepada Shintaro atas kebaikannya tersebut. Terus pas masuk kerja karena dari pagi dia sudah merasakan demam. Alhasil Shintaro kerja setengah hari doang karena demamnya semakin parah. Di jalan pun kepalanya sudah pusing. Namun dia keingat sama si Towa apakah dia udah kembali ke rumahnya atau belum. Dia sudah kagak bisa bertemu lagi dengan si Towa. Namun tanpa disengaja si Towa lewat sama om-om. Dia kira itu adalah bapaknya gitu kan. Gak taunya itu orang dengan polosnya mau ikut sama om-om tersebut ke hotel. Lantas si Shintaro auto membawanya pergi seperti itu. Tapi karena Shintaro udah kagak kuat, dia pun pingsan di sana. Lalu ketika dia terbangun, Shintaro sudah ada di apartemennya. Nampak ketika dia sadar, si Towa langsung menangis karena melihat si Shintaro bisa tersadar kembali. Shintaro merasa kalau si Towa sudah menunggunya sampai bangun kayak begitu. Lalu si Towa ini menawarkan bubur kepada si Shintaro. Walaupun kagak ada nasi, si Towa mengakalinya dengan roti yang dipadukan dengan air susu seperti itu. Shintaro pura-pura kagak mau disuapin ya kan. Padahal dalam hatinya, dia baru pertama kali dibikinin makanan lagi sama orang. Apakah sesedap ini makanan buatan loli hybrid? Shintaro memberitahu kepada si Towa untuk tidak mengikuti ajakan orang yang kagak dikenal. Di dunia ini tidak semua manusia baik. Karena melihat Towa kagak punya tempat tinggal, alhasil si Shintaro mengizinkan si Towa tinggal di sana. Towa auto bahagia di sana sambil memeluknya seperti itu. Terus Shintaro mempertanyakan cara membawa si Shintaro ke sana. Pasti si Towa kesulitan. Dia bilang saja kalau Towa tinggal terbang saja. Dia memperlihatkan sayapnya seperti itu sambil memberitahu kalau dia itu beneran malaikat. Shintaro yang melihat itu auto pingsan. Setelah itu pas dia bangun, Shintaro mengira kalau semua yang terjadi itu cuma mimpi. Tapi dia kaget di sebelahnya ada si Towa. Ternyata emang benar. Si Shintaro ini sekarang tinggal bersama si Towa yang seorang malaikat. Habis itu si Shintaro pergi berbelanja terlebih dahulu. Di sana si Towa kegirangan melihat ada roti yang ada gratisannya. Dia yang kegirangan sampai lupa kalau sayapnya keluar. Setelah berbelanja mereka pun langsung pulang. Si Towa meminta maaf atas kejadian tadi, padahal dia sudah mewanti-wanti hal tersebut supaya tidak dicurigai. Dia juga sudah membaca buku jadi orang baik ketika di bumi. Terus mengenai tugasnya yaitu menyampaikan wahyu terus mengawal para manusia untuk menuju ke surga sana. Dan yang kedua adalah membuat manusia bahagia. Tapi dia kagak tahu mesti kayak bagaimana. Makanya dia ke situ untuk mempelajari semuanya. Selesai ngobrol mereka makan. Si Towa ini sangat menyukai roti tersebut. Dia pengen makan roti itu setiap hari. Si Shintaro berpikir kalau sampai makan beli di Indomaret terus, dia bisa-bisa bangkrut. Alhasil Shintaro ngajakin buat belanja lagi sekalian beli peralatan buat si Towa. Nampak dia senang banget. Sebelum berangkat, Towa mengecek suhu tubuhnya si Shintaro terlebih dahulu. Sepertinya demamnya sudah turun. Shintaro auto baper digituin seperti tadi. Setelah sampai di sana, Shintaro langsung membeli sebuah handuk untuk si Towa dan yang lainnya. Terus ke tempat peralatan buat makan seperti sumpit dan lain-lain. Terlihat si Towa ini pengen membeli sebuah cangkir bergambar kucing yang ada di balkonnya si Shintaro tadi. Cuma dia malu-malu mau memintanya. Setelah itu Shintaro mencari baju tidur dan baju buat sehari-hari. Karena orang itu disebut putri sama orang-orang, pakai baju begituan. Untungnya bajunya lagi murah-murah dan juga si Shintaro mempunyai tabungan jadi aman-aman saja. Dia menyuruh si Towa untuk memilih baju kesukaannya saja karena dia yang akan memakai itu baju. Alhasil dibantu sama yang jaga toko untuk memilih baju yang cocok buatnya. Ketika si Towa mau mencoba bajunya, nampak penjaga toko mengira kalau si Towa adalah pacarnya si Shintaro. Ketika Towa sedang mencoba baju, dia kepikiran dengan kebaikannya si Shintaro kepadanya. Dia yang mempunyai tugas untuk membahagiakan manusia, Towa akan melakukannya kepada si Shintaro.
sebagai bentuk balas budi. Setelah dia ganti baju, tiba-tiba saja dia berbicara di depan banyak orang kalau si Towa bakalan membahagiakan si Shintaro. Lantas ini seperti dia melamar si Shintaro, ya kan? Untungnya dia tidak mati gaya di sana. Terus si Towa menanyakan apakah bajunya tersebut cocok untuknya. Nampak cocok banget, tambah imut pula katanya. Karena sudah selesai, mereka tinggal beli bahan makanan. Sesudahnya mereka berdua pun pulang. Nampak si Shintaro kelelahan seperti itu. Towa akan menyimpan bahan makanannya di kulkas. Si Towa kelihatan tidak capek, padahal dari tadi dia jalan-jalan. Towa sangat menikmatinya, apalagi bersama si Shintaro. Terus pas lagi masukin bahan, dia melihat ada cangkir yang dia inginkan tadi. Ternyata dibeliin sama si Shintaro. Towa auto senang mendapatkan itu. Shintaro merasa kalau dia juga menikmati ketika berduaan dengan si Towa. Terus pas mau tidur, mereka terpaksa tidur berduaan lagi karena Shintaro lupa tidak membeli kasur. Diceritakan sebelumnya ketika si Towa datang ke bumi, nampak si Towa sangat terkejut dengan keadaan di bumi yang indah ini. Pertama yang dia lihat itu adalah kereta. Towa langsung mengikutinya seperti itu. Karena terlalu kencang dia tidak bisa mengejar keretanya tersebut. Terus si Towa naik ke atas tower untuk beristirahat. Dia melihat orang-orang lagi pada sibuk katanya. Dia akan mengikuti buku yang dia punya biar jadi anak yang baik di bumi. Caranya biar bisa dekat dengan manusia, Towa harus ramah sama orang-orang. Namun dia saat ini sudah mengantuk, alhasil dia mau mencari tempat untuk dia bisa tidur. Towa mencari tempat tinggal di daerah komplek gitu. Nampak pada sepi, kagak ada orang. Tadinya Towa mau balik lagi ke tempat ramai, bahkan dia kagak ingat kalau si Towa sedang berada di bumi. Tak lama Towa melihat apartemen yang dikata rumah megah. Ketemulah balkon kamarnya si Shintaro. Jadinya dia tidur di sana. Karena dia merasa kalau kamarnya itu kosong. Towa mencoba menenangkan dirinya. Dia akan beraksi lagi besok dan dia berharap dia bisa bertemu dengan manusia yang baik. Itulah waktu pertama kali dia ke situ. Ini kejadian setelah mereka pulang berbelanja. Si Towa memasak buat si Shintaro. Nampak masakannya sangat mantap. Dia mengikuti buku biar jadi orang baik. Pas dicoba pun itu rasanya enak banget. Dia tidak menyangka kalau makanan rumah bisa seenak ini. Si Shintaro benar-benar dimanjain sama si Towa. Udah mah cantik, imut, bisa masak pula. Udahlah, ini jadi istri idaman banget. Cuma dia merasa bersalah kalau dimanjain gini terus. Tapi Towa merasa kagak masalah, dikasih tempat tinggal doang juga udah bersyukur. Tapi dia ingin mengetahui sesuatu yang lain sesudah makan. Ternyata Towa ingin tahu caranya menggunakan bak mandi. Sama si Shintaro dikasih tahulah cara memakainya, itu bak. Yang terpenting dia menutup gordennya terus menutup air keluar dan juga mengatur suhunya di sana. Setelah mengerti, Shintaro keluar dan dia malah malu seperti itu. Ketika udah ngejelasin tadi, dia merasa otak dia dipenuhi dengan si Towa, jadinya otaknya kemana-mana dan mengganggunya. Alhasil itu orang coba nonton tapi kagak ngaruh anjir. Terus dia coba yang lainnya seperti belajar. Kebetulan besok ada tes bahasa Inggris jadi dia lakuin dan caranya pun berhasil. Sampai-sampai dia lupa akan Towa yang ada di kamar mandi. Pas sudah dengan polosnya karena lupa dia masuk ke kamar mandi dan terkaget-kaget masih ada Towa di dalam sana. Auto dah dia malu seperti itu. Towa menyuruhnya buat masuk saja. Dia bisa menutup gordennya tapi Shintaro kagak mau hingga akhirnya pas Towa udah, Shintaro langsung mandi. Dia yang kebiasaan hidup sendiri ya gitu main masuk aja. Gak peduli ada orang juga. Pas lagi mandi Towa malah masuk ke sana nawarin dimandiin jir. Malah marinya karena kasurnya cuma ada satu. Mereka berdua tidurnya mau nggak mau bersebelahan. Towa sih enak bisa tidur. Namun beda dengan si Shintaro yang kagak bisa tidur sampai dia harus bergadang seperti itu. Dia harus cepat-cepat nyari kasur besok. Besokan harinya karena dia bisa tidur sebentar kagak sadar juga.
Dia main selonong ke kamar mandi, padahal ada si Toa di dalam sana. Auto dah pada malu lagi. Sesudah itu si Shintaro gosok gigi seperti itu. Dia semakin aneh tinggal berdua di sana. Biasanya sendiri yang suka bebas kalau mau ke kamar mandi. Tapi sekarang malah jadi suka salah gitu. Harusnya mungkin dia membuat sebuah aturan. Pas dia mau buang air, Toa malah masuk. Selepas urusan kamar mandi selesai, si Toa masakin sarapan yang banyak banget. Dan rasanya pun udah kagak diragukan lagi. Habis makan dia keingat kalau hari ini si Shintaro harus pergi sekolah. Ternyata Shintaro masih anak SMA, teman-teman. Di sana Toa akan bersiap-siap buat ikut juga, namun Shintaro melarangnya karena dia mau bersekolah. Kalau dia kagak bersama si Shintaro, dia tidak bisa membahagiakan si Shintaro. Toa memintanya buat bolos, cuma Shintaro sadar kalau tugas seorang pelajar itu adalah belajar. Jadi si Toa kagak bisa menghalanginya. Lalu dia pun siap buat berangkat dan meminta si Toa untuk tetap di rumahnya saja. Jadi jangan kemana-mana. Dia juga dikasih uang, takutnya ada apa gitu kan. Shintaro akan pulang nanti sore. Selepas dia berangkat, Shintaro kagak enak ninggalin si Toa sendirian di rumah. Dia juga merasa mual karena makan terlalu banyak. Tak lama kemudian, temannya bernama Suichi datang dan mengagetkannya seperti itu. Disusul dengan teman yang satunya bernama Sutsumi. Dia memarahi si Suichi karena mengagetkan si Shintaro seperti itu. Si Suichi dan Sutsumi merasa kalau Shintaro ini mukanya agak sedikit pucat. Shintaro bilang saja kalau dia cuma kurang tidur doang. Sutsumi seperti khawatir sama si Shintaro di sana, apalagi dia tinggal sendirian. Suichi pengen dipuji juga sama si Sutsumi karena sudah berangkat pagi. Nampak kedua orang ini adalah teman kecil, jadi pada ribut mulu. Sementara di sisi lain si Toa langsung beres-beres rumah, seperti nyuci piring, nyuci baju, dan yang lainnya. Sesudah beres dia mau beristirahat terlebih dahulu. Dia merasa senang ketika masakannya dipuji sama si Shintaro. Terus melihat kalau sekarang sudah siang, dia keingat sama makan siang. Si Shintaro makan apaan ya kan? Soalnya itu orang pulangnya sore. Dia takut Shintaro kelaparan. Di sisi lain orang lain pada makan siang, Shintaro cuma minum doang. Lagian dia masih kenyang juga. Mereka mempertanyakan si Shintaro kalau makan bagaimana. Soalnya dia sendirian di rumah. Dia kagak bisa bilang kalau si Toa yang suka masakin. Dia bilang saja kalau dia suka dikasih kalau pas lagi kerja. Walaupun itu kerjanya tidak setiap hari, tapi makanan lain bisa masuk seperti roti dan lain-lain. Sutsumi merasa khawatir sama pola makan si Shintaro. Takutnya kekurangan nutrisi gitu kan. Maka dari itu si Sutsumi berencana mau membuatkannya makan siang setiap hari. Dia tidak akan merasa direpotkan kalau bikin satu porsi lagi. Nampak dia membuat makan siangnya sendiri seperti itu. Si Shintaro juga memuji bekalnya yang cantik seperti itu. Si Sutsumi auto malu udah bilang kayak begitu. Ditambah Suichi juga mau dibuatin, padahal dia udah ada yang nyiapin, yaitu maknya. Tak lama kemudian tiba-tiba saja ada si Toa datang ke sana. Shintaro panik gitu kan, lalu menyuruh si Toa untuk ke atap saja. Shintaro juga berlari keluar seperti itu. Suichi mengira kalau Shintaro lagi dekat sama cewek. Auto digebuklah dia sama si Sutsumi. Ada 3 murid yang melihat si Toa terbang seperti tadi. Mereka yang hobinya ngehalu merasa kalau ini tidak real. Mungkin mereka lagi stres atau seringnya bermain Genshin Impact. Jadi ngehalu ada orang yang mempunyai sayap. Di atas sana Shintaro auto ketakutan. Karena dia takut kalau ada orang yang melihat si Toa terbang dan nanti bakalan rame di pemberitaan. Si Toa meminta maaf karena jadi kayak begini. Tapi niat dia cuma memberikan makan siang saja. Pas dia suruh buat makan, si Toa juga kelaparan. Alhasil jadinya makan berdua dah di sana. Kelihatan menunya masih sama dan rasanya pun enak. Di sana ada kentang kesukaannya si Shintaro yang kemarin. Makanya si Toa buat lagi. Shintaro kagak percaya akan jadi seperti ini. Udah kayak mimpi ini mah. Setelah itu gurunya meminta bantuan untuk pelajaran selanjutnya.
Nah, si Sutsumi mau membantu. Pas dia bawa barang, dia mencari si Shintaro yang belum kelihatan lagi dari tadi. Lalu dia keingat sama perkataannya tadi, yang nawarin makan siang sama si Shintaro. Dia berasa malu banget, apalagi belum ada jawaban darinya. Terus diceritakan sewaktu dulu pertama kali Sutsumi bertemu dengan si Shintaro. Yang mana waktu kecil pas si Sutsumi main ke saudaranya. Di kota sebelah dia kesasar, alhasil nangislah dia. Agak bisa pulang. Untungnya ada si Shintaro di sana, jadinya dianterin pulang. Mungkin dari situ si Sutsumi jatuh cinta sama si Shintaro. Dan jadi cinta pertamanya. Setelah itu mereka belum ketemu lagi sekitar 9 tahunan. Terus pas lulus SMP, di sana pas pengumuman buat lulus ke sebuah SMA, si Sutsumi baru bertemu lagi dengan si Shintaro. Ini mungkin bisa disebut takdir. Mungkin Shintaro kagak ingat dengannya, jadi sekarang dia kagak mau bilang dulu pasal waktu kecil dulu. Kalau mereka pernah bertemu. Tak lama kemudian, ada si Shintaro di bawah sana. Dia kaget melihat si Shintaro bersama cewek, ya kan. Shintaro menyuruh si Towa untuk langsung pulang ke rumah. Terus dia mau si Shintaro cepat-cepat pulang juga. Lantas hal itu membuat si Sutsumi makin kagak percaya si Shintaro dekat dengan perempuan. Apalagi itu cewek ada sayapnya seperti itu. Auto makin ketar-ketir dah. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yamata nih, bye-bye.